Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Tecika. Podcast teman Sumaila kali ini akan ngebahas tentang kencing batu. Kebetulan narasumber podcast teman Sumaila kali ini adalah teman kita yang udah berhasil menyembuhkan kencing batunya yang ia pernah alami sampai beberapa kali. Penasaran kan? Pengen tahu ceritanya? Tonton podcast teman Sumaila sampai selesai ya. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailagag.com, kue rendah karbo yang enak. Nah, ini dia narasumber kami nih, namanya Bang Tatak Basuki. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi teman-teman, Bang Tatak ini lokasinya atau domisilinya ada di luar Pulau Jawa nih, teman-teman. Ada di Medan ya, Bang ya? Di Medan, saat ini di Medan. Oh, iya. Bang, sekarang kegiatannya apa? Kalau Huh? Aduh, sambungannya. Itunya nggak stabil. akhir-akhir ini. Hah? Oke, ini bagus. Iya, dah. Oke. Kegiatannya masih bekerja, Bang? Oh, masih bekerja aktif. Oke, alhamdulillah. Terus Bang, kayaknya kita langsung aja ya karena waktunya kan juga nggak banyak Oke, nih. siap. Ya. Jadi bener nih dulu Bang Tatak itu pernah berapa kali ngalamin kencing batu? Kalau berapa kalinya saya nggak ingat, pastinya nggak pernah menghitung. Tapi yang paling saya ingat menurut sejarah itu yang pertama dan yang terakhir. Oh, Yang oke. pertama dan terakhir. Oke. Tapi sekarang udah sembuh, udah sama sekali nggak pernah ini muncul lagi kencing batu. Alhamdulillah sejak tahun 2000 berapa ya? 2017 lah ya. Iya. 2014. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada 2014. lagi, alhamdulillah. Nah, nih sebelum kita gali lebih lanjut nih cerita Bang Tatak nih dulu gejalanya apa aja sampai berapa kali katanya kena kencing batu tuh, terus kemudian gimana penanganannya? Ada sponsor mau lewat dulu ya teman-teman, sebentar ya Bang. Oke, lanjut. Merasa mual saat minum VCO. Udah dipaksa nelen, tapi malah kepengen muntah. Cobain Fat Activator aja. MCT yang wangi, sudah BPOM dan halal MUI. Diet jadi lancar sepanjang hari. Fat Activator. Diet lancar tanpa mual. Nah, oke kita lanjut lagi. Bang Tatak, aku kan lihat di Facebook tuh, waktu itu Bang Tatak ada sharingnya juga ya. Pernah baca beberapa kali tuh ada yang katanya tahun 2003 lah ada kencing batu, kemudian tahun 2000 berapa tuh? 2007, 2013, banyak banget. Itu kenanya berapa Iya. kali gitu ya. Dulu emang gejalanya apa sih Bang waktu dulu-dulunya itu sampai kena kencing batu itu? Ya, yang saya rasakan secara fisik itu kalau kencing terasa panas, kadang agak tersendat, nyumbat itu terus kemudian lancar lagi begitu. Oh, Cuman nggak tahu kalau itu memang ada kotorannya, ada oh, batunya. gitu. Tapi secara ini kalau ke kegiatan minumnya banyak sebetulnya. Minumnya tuh banyak. Banyak. Minumnya Saya banyak. minumnya banyak. Saya masih kuat minum dari kecil. Oh, oke. Jadi cuman itu ya, cuma terasa panas terus kayak mau pipis tapi nggak bisa kayak tersumbat gitu kan? Betul. Sampai demam nggak tuh Bang? Oh iya, paling awal saya terjadi itu balita. Saya itu balita. Masih TK lah itu, masih TK. Dan itu sejak pertama saya ingat kencing batu dan karena betul-betul tersumbat nggak bisa kencing. Akhirnya saya disunat. Tunggu. Dari balita? Iya, betul. Oh, Dari bisa balita. ya? Oh, bisa ya? Oh, terus kemudian disunat baru lancar pipisnya ya? Iya, baru lancar. Oke. Baru lancar, kemudian
eh, puluhan tahun kemudian lah, waktu remaja, waktu SMA itu saya memang ada tersumbat tapi keluar sendiri, dan itu terbukti batunya keluar gitu kan. Ngelihat Dan sendiri sampai batunya? itu. Batunya ngelihat sendiri? Iya, keluar sendiri. Ya ampun, banyak nggak Bang? Itu batu apa sih? Banyak nggak? Nah, kayak apa ya, kristal kapur gitu, cuman bentuknya runcing-runcing macam biji pepaya. Aduh, nggak sakit itu Dalamnya Bang? biji pepaya itu. Sakit sampai berdarah juga. Oh, itu waktu remaja. Waktu remaja itu beberapa kali seperti itu. Tapi nggak dibawa ke dokter? Enggak. Oh, oke. Cuman saya baca-baca koran, informasi dari buku itu kan harus minum rebusan keji beling atau obat-obat herbal yang lain, itu saya lakukan. Alhamdulillah lancar. Oh, jadi Intinya pakai lancar. herbal ya? Iya betul. Pakai herbal ya. Terus setelah remaja itu masih suka keluar nggak itu kencing batunya? Batu-batuannya? Masih. Cuma bentuk makin lama makin lembek macam feses itu kan. Oh. Cuman kayak serpian batu lah, serpian batu itu terasa. Kemudian yang parah kedua itu waktu tahun 2003 atau berapa, waktu saya kerja di kapal. Kebetulan saya dulu ABK di kapal. Itu kan sembarang saya makan. Saya makanan dulu nggak pantang. Apalagi yang minuman serbuk itu kan. Nggak suka. Jadi makan segala macam ya, jadi nggak ada diet, nggak ada apa, pokoknya semua dimakan. Terus sering konsumsi minuman instan ya, yang serbuk-serbuk gitu ya? Ya, Oke. betul. Nah, itu memang kembali terjadi penyumbatan. Oke. Dan itu paling parah, batunya sempat keluar, tapi maaf, ini di ujung penis itu keluar separuh, yang separuh nggak bisa keluar. Nah, itulah saya teriak-teriak itu. Waduh, ini waktu masih kerja di kapal ini sakitnya? Iya, betul. Oh, terus penanganannya gimana tuh waktu itu? Ya, awalnya pas kebetulan kejadiannya kan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Terus saya langsung ke rumah sakit pelabuhan. Dokter rumah sakit pelabuhan angkat tangan karena memang harus dilakukan operasi gitu kan. Oke. Dilakukan operasi, akhirnya saya pulang ke Jogja. Saya ke rumah sakit besar di situ, ketemu dokter, saya lupa namanya, cuman dokter ini profesi juga sebagai dokter militer, tentara. Oke. Itu juga menyarankan hal yang sama, harus operasi besar. Oke, terus? Nah, pas kebetulan keluarga saya nggak ada, orang tua saya nggak ada, adik saya nggak ada di rumah. Maksudnya saya pas pulang sendiri di rumah, keadaan sakit, akhirnya saya minta bantuan salah seorang paman saya. Pergilah saya ke satu klinik di kampung, yang di situ hanya perawat, mantri lah yang mantri kesehatan di kampung. Itu dengan beraninya memberikan sejenis kayak gel, kemudian ujung penis saya dipaksa untuk dibuka, akhirnya dipecah pakai macam tang itu, dipecah batunya di ujung itu. Aduh, bener-bener ya, itu tindakan yang harus segera dilakukan. Itu nggak kebayang rasa sakitnya. Kemudian kan Bang Tatak ada perjalanan dari kapal ke Jogja, terus kemudian cari rumah sakit, cari klinik, nggak kebayang loh itu loh. Iya. Tapi terus berhasil. Itu ya. Alhamdulillah berhasil waktu itu. Oke, dan sangat murah. Saya sementara di rumah sakit itu diminta biaya banyak, berapa juta saya lupa. Tapi dengan pulang ke klinik hanya dengan seorang mantri di kampung cukup 25.000 selesai. Alhamdulillah, memang udah jalannya ya, udah jalannya seperti itu. Tapi harus melalui sakit-sakit juga. Terus? Iya betul. Nah, selang itu kan, ya waktu itu kan saya belum menikah ya kan. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya sampai saya usia menikah itu berapa kali masih bisa keluar sendiri lah itu. Masih bisa keluar kecil bentuknya kecil. Nah, terus kejadian puncak berikutnya itu ada di tahun 2013. 2013, kenapa tuh Bang? Bulan Mei, ya kan? Bulan Mei pas saya asik-asiknya nonton Piala Champions nih, sepak bola, penggemar bola kan? Itu saya sampai sebelum sholat subuh masih lancar. Saya ke kamar mandi, ke toilet masih lancar. Sampai saya menonton final Piala Champions itulah, saya nggak bisa kencing lagi.
Sakit maksudnya? Pengen Sakit kencing, lagi. pengen kencing tapi nggak bisa keluar gitu maksudnya? Nggak bisa keluar. Aduh. Dan saya harus larian ke rumah sakit sebelum subuh. Oke, terus? Sebelum subuh. Posisi di Medan. Posisi di Medan. Iya, posisi di Medan. Akhirnya begitu adzan subuh, saya 2 kali ganti rumah sakit nih. Rumah sakit yang pertama nggak mampu karena dokternya nggak ada, Oke. hanya dokter jaga. Uh-huh. Kemudian dikasih rujukan ke salah satu rumah sakit yang lebih besar. Disitulah adzan subuh masuk, jam 7 saya ditangani, jam 9 udah keluar dari ruang operasi. Oke, artinya itu batunya dikeluarkan melalui operasi ya, tindakan operasi ya? Operasi apa? Dimasukin kateter di laser. Oh, di laser kali ini. Di laser, tidak terjadi pembedahan besar, nggak terjadi, hanya di laser aja. Oke. Itu puncaknya 2013 itu? Iya, 2013. 2013 bulan Mei, kemudian di bulan apa ya setelah itu bulan Agustus atau bulan September lupa, saya lebaran kan Bu. Lebaran, itulah saya terkena stroke. Terkena stroke? Berikutnya. Iya. Maksudnya ada serangan stroke gitu? Serangan stroke? Setelah sakit ini batu ginjal berangkaian, saya kena stroke udah pulih ke rumah, akhirnya minum obat hampir 4 tahun, batu ginjal terjadi lagi. Astagfirullah. Batu ginjal terjadi lagi. Jadi tapi selama 4 tahun itu batu ginjalnya nggak pernah? Nggak ada ya? Nggak ada batu-batuannya? Nggak ada bebatuannya? Nggak ada batu-batuannya. Mungkin obatnya belum ngumpul nih. Astagfirullahaladzim. Jadi hampir 4 tahun ini minum obat, akhirnya membatu lagi dan itu tersumbat lagi. Tapi yang terakhir memang saya tidak ke dokter, cari alternatif dan alhamdulillah tanpa operasi juga bisa keluar. Oh, oke. Itu berarti dari tahun 2013 itu yang terus kemudian kena stroke 4 tahun nggak ada lagi, berarti muncul lagi tahun 2017 berarti ya? Iya. Enggak. 2013 sebelum 2017 tahunnya saya lupa tepatnya. Saya lupa. Oke. Nah, sebelum itu lupa lah tahunnya. Tapi terjadi dan sampai sekarang kalau memang nggak hilang dibuang keluarga di rumah, batu-batunya itu masih kusimpan rapi itu. Oh, maksudnya sebetulnya batu-batuannya itu ya, batu-batu berharga itu dikumpulin sama Bang Tatang, tapi sekarang udah nggak ada ya sebagai bukti. Udah nggak tahu posisinya di mana, tapi itu saya simpan di Magelang sama di Prambanan. Masya Allah. Itu terakhir tindakan terakhir tuh sebelum 2017 ya, bebatuannya ya, itu ya. Terus ya. Sekarang sama sekali udah nggak pernah keluar lagi itu batu kencing batunya. Oh, nggak ada. Setelah saya Januari 2017 berubah pola hidup, pola makan, akhirnya saya cek ke laborat, semuanya bersih dari jantung, paru-paru, ginjal, semuanya di dalam bersih. Semuanya bersih. Oh, jadi kapan itu Bang Tatak mulai ganti pola makan atau ganti lifestyle-nya itu? Tahun 2000. Ganti lifestyle saya memulai 4 Januari 2017. 4 Januari 2017 itu langsung ganti lifestyle-nya ya. Iya. Dari tahun 2017 itu sampai sekarang nggak pernah kumat lagi ya, nggak pernah keluar lagi batu-batuannya ya. Alhamdulillah. Nggak pernah kumat lagi dan nggak pernah nyentuh obat lagi. Alhamdulillah ya Allah. Nah, kalau boleh tahu apa yang dikonsumsi oleh Bang Tatak nih dalam melakukan lifestyle barunya ini nih? Yang dikonsumsi apa aja, Bang? Wah, ini yang agak ekstrim ini. Yang saya konsumsi memang berbeda dengan pola hidup umum. Jadi yang dulu dilarang sama dokter, ini saya makan sekarang. Oke. Seperti? Apa itu? Saya 80% konsumsi saya adalah hewani. Oh. 80%. Maksudnya semua makanan yang terbuat dari hewan ya, kayak ayam ya, unggas-unggas gitulah ya. Lauk pauk ikan gitu kan ya. Terus kambing dimakan nggak? Iya. Kambing, sapi ya, pokoknya semua hewani dimakan ya. Semua hewani yang halal cara memperolehnya dan cara pemotongannya kita makan semua. Baik yang terbang, yang berenang maupun yang berlari berkaki 4 boleh. Oh, alhamdulillah. Kalau sayur-sayuran gimana Bang? Dimakan nggak? Apa? Sayur-sayuran dikonsumsi juga nggak? Sayuran saya mengonsumsi, cuman nggak banyak, nggak mesti setiap hari. Itu pun saya ukur karena saya paham sayuran saat ini tidak semuanya organik.
Dan sayuran ini kan kalau kita tidak bisa membatasi porsinya, itu juga akan kelebihan karbohidrat masuk ke tubuh kita. Kita paham bahwa karbohidrat ini yang membuat gemuk kita, yang membuat obesitas. Dibuktikan dengan lembu, itu kan binatang. Dia nggak pernah makan daging, makannya rumput tapi gemuk. Oke, tunggu Bang. Emang Bang Tatak dulu pernah gemuk juga? Wow, saya overweight. Oh, overweightnya berapa kilo Bang? Saya sempat mendekati 90, sementara saya pendek. Cuma 161. Gempal gitu dong ya? Betul. Oh, tapi sekarang gimana? Alhamdulillah, sekarang semuanya membaik. Alhamdulillah sekarang semuanya baik. Udah turun berat badannya ya Bang ya? Alhamdulillah, sekarang udah mulai normal ini kalau dipandang secara fisik, secara umum saya udah normal. Udah ideal lah ya. Udah ideal. Oke. Jadi memang dulu pernah gemuk ternyata ya, sekarang udah ideal. Teman-teman bisa lihat sendirilah. Mungkin di grup Facebook juga udah sering lihat Bang Tatak ya. Ulang lagi tadi Bang, jadi yang dikonsumsi semua hewani ya, yang berkaki 4, yang halal menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Sayuran juga dikonsumsi, tapi nggak jadi kewajiban, dan pilih sayuran yang rendah karbohidrat ya. Iya, betul. Terus buah-buahan gimana Bang? Konsumsi juga kan ya? Udah lah ya. Kalau buah saya juga membatasi, karena gini, seperti kita tahu buah ini kan mengandung gula ya, kadar gulanya tinggi buah glukosa, itu. Ya, jadi saya sampai saat ini hanya membatasi makan alpukat aja, yang lain ya skip, nggak saya makan. Oh oke. Jadi Bang Tatak milih alpukat ya daripada buah-buahan yang lain ya. Karena menurut yang saya baca, alpukat ini baik lah untuk kesehatan, gitu aja lah. Oke, benar. Terus Bang, jadi dalam melakukan lifestyle yang sekarang ini, kita sebut aja ketofastosis ya, itu makanan apa nih yang dihindarin oleh Bang Tatak? Kalau saat ini saya hanya menghindari makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Kayak gula pasir gitu ya? Wah, pastilah gula pasir, gula batu, semua gula lah, mau merah mau putih saya hindari semua. Terus? Karena udah percaya diri, udah terlalu manis nih walaupun hitam. Waduh, iya deh. Oh jadi gitu, gula-gulaan semua dihindari. Terus apa lagi yang dihindarin Bang? Yang dihindarin apa lagi? Nasi dong ya? Nasi jelas, semua karbohidrat, baik mie, tepung-tepung lain, saya menghindari. Iya. Oke. Jadi itu yang dikonsumsi ya teman-teman. Cara gimana Bang Tatak ngatasin kencing batunya, yang dikonsumsi itu justru semua makanan terbuat dari hewan, kemudian memilih makanan yang rendah karbohidrat lainnya, dan yang penting itu dihindari adalah gula pasir dan makanan lain yang tinggi kandungan karbonya kayak nasi, kemudian makanan olahan tepung terigu kan ya. Gitu ya Bang ya. Betul. Terus kalau nggak salah dalam menjalankan ketofastosis juga Bang Tatak melakukan puasa intermittent fasting ya teman-teman. Iya, betul. Iya. Tapi dulu tuh sebetulnya penanganannya cuma pakai herbal aja ya, nggak sempat yang konsumsi obat-obatan sepanjang hayat gitu. Ya, obat waktu itu memang direkomendasi sama dokter untuk seumur hidup pakai obat. Cuman akhirnya kan pasti ginjal saya yang kalah. Ya kan bermasalah. Akhirnya ya dengan kesadaran diri, dengan membaca dan informasi dari teman-teman yang baik lah, itu disarankan untuk dihentikan obat-obat itu karena nggak bagus. Oh oke. Yang aku baca lagi tuh Bang Tatak tuh memang gemar banget ya dulu tuh minum-minuman yang kemasan instan kayak gitu-gitu ya. Ternyata itu berbahaya banget loh teman-teman ya. Itu salah satu pemicu timbulnya batu dalam ginjal, kemudian masuk ke saluran kencing kita gitu kan ya. Nah, saluran batu ginjal ini terbentuknya salah satunya itu karena penyebabnya adalah kadar asam urat yang tinggi. Betul. Nah, kadar asam urat yang tinggi ini itu sebetulnya proses alami yang ada dalam tubuh kita sebagai respon atas sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita. Misalnya karena pola makan kita itu tinggi gula. Ya, karena tinggi gula maka otomatis asam urat pun akan tinggi sebagai counternya untuk mengatasi
kondisi hiperglikemik dalam tubuh kita. Nah, masalahnya saking terlalu tingginya kadar gula, kemudian tingginya kadar asam urat dalam tubuh kita itu, maka itu juga memicu pembentukan batu ginjal itu, teman-teman. Seperti yang dialami oleh Bang Tatak ini, ya kan ya? Betul ya. Alhamdulillah. Jadi boleh dibilang sekarang Bang Tatak udah nggak pernah menemukan bebatuan lagi ya dalam Nah, dalam nggak ada. ininya. Oke. Terakhir periksa ke dokter kapan, Bang? Periksa ke dokter saya ya sebelum 2017 saya ke dokter terakhir. Oh, tapi sebelakang ini belum pernah periksa lagi ya? Nggak pernah. Oke ya. Jadi untuk segala macam keluhan stroke yang dulu pernah Bang Tatak alami, sama sekali udah nggak ada gejala-gejala apapun ya sekarang ya, sehat walafiat ya Bang ya. Nggak ada gejala, dan bahkan kalau saya cerita pernah stroke, pernah koma, itu orang nggak percaya dengan melihat fisik saya sekarang ini. Oh, bahkan dulu stroke-nya sampai koma juga ya? Iya, saya koma karena stroke-nya saya pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah, berarti di kepala dong ya? Iya, di otak bagian kanan belakang ini pecah pendarahan di dalam, memang pendarahan di dalam. Itu nggak sadarnya itu berapa lama Bang? Biasanya orang ada yang sampai koma gitu loh Bang. Ya, waktu itu kan memang lebaran tahun 2013. Kejadiannya setelah maghrib lah, hari pertama. Tiba-tiba saya setelah sholat maghrib itu pingsan, muntah darah itu. Oh. Pas kebetulan memang di rumah dokter. Saya pas periksa kok badan saya seharian menggigil, panas dingin gitu kan. Dibawa ke dokter untuk periksa sambil ngantri sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itulah saya terjadi pecah pembuluh darah. Terus pingsan, bangun-bangun kapan tuh Bang? Nah, udah lewat dari seminggu. Ah? Oh, koma seminggu maksudnya? Iya, lewat dari seminggu baru saya bergerak, sadar, cuman otak nggak connect. Oh, ya saya nggak bisa melek gitu kan, itu lama saya pemulihan daya ingatnya lama. Oh, Masya Allah, jadi pernah ngalamin yang namanya stroke sampai sebegitu parah juga ya Bang ya? Iya, betul. Iya, ya Allah. Tapi semua sekarang udah nggak pernah dialami lagi semua. Alhamdulillah ya. Terus olahraganya apa nih Bang? Ada olahraga nggak Bang Tatak? Kalau olahraga khusus seperti gym atau apa saya nggak pernah. Cuman kuncinya saya harus aktif bergerak. Oke. Harus aktif bergerak. Oke. Terus tidur juga harus dijaga dong ya. Tidur harus dijaga selama 7-8 jam ya Bang ya. Ya, tidur teratur, jam gitu kan. Kecuali pas kita luar kota, lah itulah nggak bisa ditolak. Tapi di hari kemudian, di hari siangnya, saya harus balas. Harus bayar utang tidur itu. Oh, oke. Iya, Alhamdulillah. Nah, itu tadi kita udah dengar teman-teman ya, ceritanya Bang Tatak. Betapa Bang Tatak itu udah mengalami berkali-kali menemukan bebatuan di, di urinnya ya, di kencingnya itu. Nah, itu terjadi udah dari semenjak balita malah, bahkan remaja, kemudian sebelum menikah, sampai setelah menikah, itu dialami terus oleh Bang Tatak. Dan ternyata Bang Tatak juga pernah mengalami obesitas ya. Iya, betul. Waktu dulunya sampai 90-an kilo lah ya. Iya. Dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bang Tatak itu, oleh dokter tuh ya, sempat menjalankan laser, kemudian juga operasi tindakan lainnya ya, seperti kateter ya Bang Tatak ya. Iya, betul. Iya, Alhamdulillah. Bang, kalau misalnya ada teman-teman yang lagi bingung gimana cara ngatasin kencing batu seperti yang dialami oleh Bang Tatak misalnya, karena nggak sembuh-sembuh, kira-kira ada pesan gak nih buat teman-teman yang lagi cari cara alami? Boleh. Nah, ini pertama untuk pencegahan dulu ini saya menyadur dari dokter yang merawat saya dulu supaya teman-teman nanti tidak ada pembentukan batu di ginjalnya. Usahakan mengurangi konsumsi makanan yang mengandung purin atau protein tinggi seperti kacang-kacangan. Itu dikurangi. Itu konvensional. Kemudian juga kurangi konsumsi gula lah menurut dokter. Dua itu dikurangi. Oke. Kemudian hindari minuman-minuman instan. Nah, itu minuman instan itu kalau kita cek, kita larutkan, nanti kita tuang, pasti di bawah itu ada semacam residu serbuk putih. Oh iya.
Nah, itu yang membuat parah di ginjal kita. Oke. Itu untuk teman-teman yang masih menggunakan pola hidup konvensional. Tapi yang mungkin sama dengan kami di lifestyle yang sama, ketofastosis, ini ya 5 pilar aja dijaga, cukup minum, cukup istirahat, dan olahraga. Oh, oke. Mudah-mudahan semuanya akan terbuang lewat bisa dari BAB, BAK, keringat, dan macam-macam keluar itu. Oh, oke, ya. Oh, jadi gitu ya. Pesan-pesan buat teman-teman lagi yang beneran lagi sering mengalami kencing batu ini, mau cari cara alternatif lah ya, selain berobat ke dokter juga bisa ikuti cara Bang Tatak nih teman-teman. Ya, untuk pencegahannya bisa ikuti seperti yang tadi Bang Tatak sarankan ya. Terus kalau pesan-pesan buat teman-teman yang warrior nih, Bang Tatak ada nggak yang udah lama KF nih? Gimana caranya biar konsisten? Kalau untuk teman-teman warrior kayaknya kurang lebih sama ya. Yang penting 5 pilar dijalani, konsisten, istiqomah dalam menjalani ini. Jangan berusaha coba-coba cheating ya. Termasuk cheating tidur ini, pantang banget. Oh, jangan kurang tidur gitu maksudnya. Iya. Kemudian bagi newbie, ini biasa newbie nih, yang kadang ngetes fisik. Jadi puasa kalau udah panjang, olahraganya dikurangi, jangan dua-duanya. Oh, oke. Itu jangan jadi over. Kemudian kalau ibu-ibu yang masa sirkulasi bulanan dan macam-macam, itu puasanya juga diperhatikan, nggak usah terlalu panjang. Jaga kesehatan. Jadi kita harus mengenali tubuh kita masing-masing. Pengennya tubuh apa? Kalau pengen istirahat, istirahatkan. Pengen makan. Oh, oke. Ikuti, dengarkan tubuh sendiri ya. Betul. Kenali tubuhmu lah ya. Kenali tubuhmu sendiri. Bang, jadi menurut Bang Tatak, boleh nggak sih kita rekomendasikan lifestyle ketofastosis ini buat mereka yang ngalamin kencing batu, Bang? Boleh, silakan. Karena di ketofastosis ini memang disarankan cukup minum, dan nanti minum ini bisa kami share juga bagaimana cara minum yang benar. Satu, untuk mengencerkan darah. Yang kedua, memang untuk meluruhkan batu yang ada di ginjal kita. Wow, alhamdulillah. Sip lah kalau begitu. Alhamdulillah Bang Tatak, kayaknya sudah komplit nih sharing luar biasa dari Bang Tatak ya, dari perjalanannya, dari masa kecil hingga dewasa mengalami kencing batu, sampai alhamdulillah sekarang bersih ya. Bersih. Amin. Mudah-mudahan semalam yang terakhir dan nggak terjadi lagi. yang kemarin terakhir dan nggak terjadi lagi maksudnya? Ya, sembuh total. Sembuh total, alhamdulillah, insya Allah atas izin Allah ya. Memang betul sih, kesembuhan itu memang atas izin Allah ya. Nah, ikhtiarnya itu bisa macam-macam, dan ikhtiar yang dijalankan oleh Bang Tatak adalah melalui ketofastosis. Selain juga melakukan pemeriksaan rutin ke dokter. Bang Tatak, aku makasih nih Bang Tatak udah mau bersedia sharing di podcast teman Sumaila. Aku doakan Bang Tatak semoga sehat selalu. Amin. Selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita bisa jumpa di offline lagi ya nanti ya. Oh, siap. Iya, alhamdulillah. Iya, betul. Dan mudah-mudahan sharing ini bermanfaat buat teman-teman kita ya, Bang Tatak ya. Amin, ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kayaknya udah dulu podcast Teman Sumaila kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast Teman. Salam, makasih ya Bang. Oke, sama-sama.